Selamat malam Pak. Iya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Inyoman Aditya Saputra. Iya, Pak. Nah, di sini saya akan mengkaji keperawatan transkultural. Baik, Pak. Nah, nanti apa yang saya tanyakan mau dijawab ya Pak. Baik. Baiklah. Nah, kalau boleh tahu nama lengkap Bapak siapa ya? Nama lengkap saya Nofri Wijaya. Nama panggilan? Biasanya dipanggil Nofri. Nopri ya. Nama keluarganya? Nama keluarga sama Nofri juga. Nopri ya. Ya. Alamat Bapak di mana ya? Kalau alamat saya di sini di Jalan Sukarela di Lorong Haji Sekmit di Gang Mawar. Hmm, Lama di Palembang ini sudah berapa lama ya Pak? Saya di sini kurang lebih sudah 5 tahun. 5 tahun, cukup Iya. lama ya Pak. Iya, lumayan. Oke, kalau boleh tahu tempat tanggal lahir Bapak di mana? Kalau saya itu lahir di Belitang, Maluku Timur. Maluku Timur itu 16 November 2001. 16 November 1991. Baiklah. Bapak biasanya kalau pulang ke Blitar itu naik apa ya Pak? Apa motor, apa mobil? Kalau saya alhamdulillah masih kuat naik motor. Wah, naik motor ya. Iya, Seru ya pasti itu. iya lebih seru naik motor daripada naik mobil. Ya, benar juga sih. Bahasa kalau di Palembang ini, Bapak itu biasanya pakai bahasa apa ya Pak? Kalau saya itu karena di sini tinggalnya sama keluarga ya, dan keluarga itu orang Jawa ya saya pakai bahasa Jawa. Tapi kalau ya biasanya juga pakai bahasa Palembang. Iya. Ya saya menyesuaikan lawan jenis saya berbicara seperti itu saja. Berarti Bapak menyesuaikan. Iya, Misalnya ada yang orang berbahasa Palembang, Iya. Bapak mengikuti seperti itu ya iya Pak? seperti itu. Nah, alat yang digunakan untuk belajar apa ya Pak? Biasanya itu saya untuk belajar itu karena sekarang masa pandemi ini ya, Iya. banyak menggunakan itu ya karena daring kan tidak boleh untuk langsung bertemu muka, jadi banyak menggunakan laptop sama handphone. Laptop ya? Iya. Oke. Kalau biasanya itu ngumpul tugas itu atau pakai laptop atau HP bisa? Eh, Tergantung ya Kak, itu karena tergantung ya kalau misalnya makalah-makalah ya mungkin saya pakai laptop. Mungkin kalau sekiranya cuma video ataupun apa itu ya mungkin saya lebih menyarankan memakai HP. Oke, baiklah. Sarana dalam akses peningkatan kesehatan Bapak itu? Kalau sarana yang saya pakai itu mungkin nggak banyak ya, mungkin saya cuma ya sarana saya cuma apa di rumah itu cuma ada mungkin nggak ada sih Kak, cuma saya tuh kalau pagi itu cuma ya istilahnya cuma jogging. Jogging. Iya, untuk pagi kan udara segar. Iya. Jogging itu untuk memperbaiki paru-paru lah gitu. Iya, benar. Menjaga kesehatan paru-paru. Siap. Kemudian persepsi terhadap teknologi kesehatan itu bagaimana? Persepsi Kalau Bapak? saya terhadap teknologi kesehatan itu ya mungkin gimana ya, ya suka nggak suka, karena saya tahu itu pasti di dalam rumah sakit itu tuh mereka juga mengikuti perkembangan zaman. Iya. Ya kalau mungkin kalau dulu itu banyak lama karena dulu itu nggak ada apa istilahnya, masih banyak orang yang buta teknologi. Nah, betul. Kalau sekarang kan kebanyakan itu kan sudah pakai, ya cuma pakai laptop tinggal pencet kirim itu sudah aja. Betul. Respon Bapak terhadap teknologi kesehatan ini Pak? Kalau saya ya menerima saja, karena ya itu juga ada baiknya untuk kita seperti itu. Sekiranya ada orang sakit ya berarti kan istilahnya dalam pengajian atau mengirimkan data mau perpindahan misal dari Blitar ke Palembang itu kan datanya jadi langsung bisa cepat terkirim seperti itu. Iya, benar sekali Pak. Kalau boleh tahu agama Bapak? Kalau saya ini muslim Mas. Muslim ya? Ya muslim. Keyakinan agama yang Bapak anut?
Kalau saya meyakini Islam, apa istilahnya, Islam ya, Islam yang sesungguhnya seperti itu ya. Saya menganut dari Nabi saya, Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Apa yang diajarkan beliau ya saya melakukan. Bapak, pandangan Bapak terhadap sakit itu bagaimana ya Pak? Kalau pandangan saya terhadap sakit itu istilahnya gimana ya? Pandangan saya itu ya, ya kalau kita sakit itu ya berarti kita itu lengah, lengah. Kita itu tidak bisa menjaga kesehatan kita. Ya, karena itu kan ada sakit yang kita buat sendiri, ada yang sakit itu memang sudah seharusnya sakit seperti itu. Nah, ini Pak, misalnya tuh keluarga Bapak atau Bapak itu sakit. Nah, Bapak tuh biasanya melakukan atau cara mengatasinya bagaimana ya Pak? Kalau saya itu biasanya kalau keluarga sakit, istilahnya sakit cuma demam, terus Iya. itu ya mungkin yang pertama itu ya saya kasih, saya istilahnya itu saya kerogi, saya kerik. Iya. Sudah itu ya mungkin untuk obat-obatan saya masih pakai yang herbal mas. Herbal ya? Ya. Hubungan penilaian orang lain. Menurut Bapak, Bagaimana? misalnya nih hubungan penilaian Bapak kepada orang lain misalnya itu. Seperti itu. Oh ya, mungkin kalau hubungan seperti itu ya mungkin tergantung respon dia terhadap saya tuh. Karena saya itu kadang tidak suka melihat cuma dari satu sudut pandang. Iya. Saya itu juga sama orang lain itu juga sering melihat dia itu seperti ini, seperti itu. Tidak bisa langsung menjudge atau menilai jelek orang lain langsung. Benar sekali itu Pak. Nah, kalau ini pengertian budaya menurut Bapak itu bagaimana sih? Kalau menurut saya itu budaya itu tuh suatu peninggalan, lebih tepatnya itu suatu peninggalan. Budaya itu tuh dari nenek moyang kita itu. Iya. Budaya dari nenek moyang kita yang istilahnya tuh ya, kita ini sebagai generasi penerus tuh harus bisa meneruskan budaya. Nah, budaya yang Bapak yakini atau keluarga yakini sampai sekarang itu budaya apa gitu contohnya Pak? Mungkin kamu masih meyakini kalau dalam budaya Jawa itu apa ya, istilahnya tuh nggak boleh nggak boleh duduk di depan pintu seperti itu. Duduk di pintu itu nggak boleh kalau orang Jawa. Oh, tidak boleh. Pasti di Malaya. Pentingnya budaya buat keluarga itu menurut Bapak gimana ya? Kalau menurut saya itu budaya itu sangat penting ya mas, karena dari budaya ya kita ini dari yang sekarang ini bisa seperti ini seperti itu. Istilahnya kan dari budaya-budaya yang dulu-dulu itu kan budaya yang apa ya, istilahnya kalau orang Jawa itu ada budaya istilahnya kesenian, seni jalanan apa ini itu kan sebuah hiburan seperti itu mas. Iya benar. Kalau orang Jawa itu suka sama yang seperti itu. Saya budaya yang lain tuh budaya kebanyakan orang Jawa itu kalau istilahnya ini apa, patah tulang, mereka itu lebih dominan kepada sangkal putung seperti itu mas. Tidak langsung ke rumah sakit untuk di ini kan, untuk dioperasi atau sebagai macam perawatan di rumah sakit itu tidak. Mereka lebih budaya itulah yang mungkin saya sedikit tidak percaya karena ya itu memang bisa nyatu seperti itu. Bisa menyembuhkan Iya. ya. Suku atau bangsanya? Kalau saya ini asli orang Jawa. Jawa. Iya. Kepercayaan berdasarkan suku bangsa berhubungan dengan sehat sakit itu menurut Mas gimana ya? Menurut saya itu kepercayaan kepercayaan suku bangsa terhadap sehat dan sakit mas ya. Iya.
Kalau menurut saya ya kepercayaan sehat itu ya tergantung kita mensyukuri nikmat aja. Kalau kita nggak bisa mensyukuri nikmat ya kita akan merasa sakit terus seperti itu. Iya, betul sekali. Caranya kita sakit asma ya kita bersyukur, berarti ini teguran kalau saya itu nggak boleh lagi untuk merokok atau bagaimana supaya saya tidak salah nafas seperti itu. Iya. Nah, biasanya Mas tuh tidurnya jam berapa ya? Kalau saya tidur nggak pasti, tergantung tugas apa yang saya dapat seperti itu. Karena kan kadang ya namanya juga masih lajang kan di sini ya. Jadi ya kadang main, kadang juga masih tugas. Kalau dominan itu saya tidur tuh di atas jam 12. Jam 12 ya. Di atas jam 12 itu pasti. Nah, kalau misalnya siang hari tuh Bapak tidur ya? Kalau itu ya tergantung saya melihat kondisi. Kalau misalnya tidak ada kerjaan ataupun perkuliahan atau apa, ya saya bisa istirahat. Tetapi kalau misalnya banyak tugas atau ini sibuk ya nggak bisa gitu. Oh, tidak bisa ya Pak? Iya, Berarti tidak tentu bisa atau tidaknya ya ya? tidak pasti, menyesuaikan keadaan. Kalau boleh tahu tingkat pendidikan terakhir Bapak itu sampai mana ya? Kalau saya tingkat pendidikan terakhir itu sarjana. Sarjana. Ya sarjana. Sarjana apa itu Mas? Saya S1 ilmu keperawatan, jadi ya saya sedikit tahu tentang kesehatan. Wah, kalau begitu mantap ini. Iya. Bisa lah nanti sharing-sharing kita Pak. Iya, terima kasih. Iya, bisa. Nanti kita sharing aja. Nah, arti sehat menurut Bapak itu gimana ya? Ya, arti sehat itu tuh ya sebuah apa ya istilahnya tuh sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah SWT ya. Sehat itu ya bisa melakukan aktivitas seperti biasa ya, bisa ya itulah seperti itulah, bisa beraktivitas, bisa berkumpul dengan keluarga, bisa makan enak. Istilahnya kalau orang sehat itu pasti bisa ngerasain makanan enak seperti itu. Iya, benar sekali itu. Apapun, Apapun walaupun enak. rasanya orang melihat itu tidak enak, rasanya Ya, kita rasanya- tetap enak. Iya, gitu. seperti itu. Itulah sehat. Itulah sehat. Kalau misalnya nih, menurut Mas tuh sakit tuh seperti apa sih? Nah ya kalau sakit tuh ya ya kebalikan seperti itu Mas ya. Kalau sehat kan pasti orang enak makan seperti itu. Kalau orang Iya. sakit tuh pasti mau makan malas, mau beraktivitas itu malas karena kita aja makan malas gitu. Iya. Apalagi mau beraktivitas kan tidak mungkin seperti itu. Pasti tenaganya hilang. Iya. Waduh. Nah, ini Mas pertanyaan terakhir buat bapaknya. Iya. Jenis penyakit yang sering diderita oleh keluarga atau bapak sendiri itu apa ya? Iya, sampai sekarang ini alhamdulillah belum ada. Mungkin ya cuma demam, batuk pilek biasa lah seperti orang lain seperti itu. Iya. Emang wajar sih itu. Iya. Mungkin karena perubahan cuaca atau hal yang lain lah. Ya apalagi sekarang ini kan cuaca lumayan ekstrim lah ya. Iya. Sehari panas, sekali 2 hari, nanti 2 hari itu hujan. Nah, seperti itu. Aduh, memang. Apalagi sekarang nih pandemi. Iya, pandemi ini juga Aduh. buat istilahnya buat ekonomi juga terancam seperti itu. Iya, benar Semuanya sekali mahal itu. kan. Iya. Baiklah, segitu saja Pak pertanyaan saya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Semoga keluarga Bapak sehat selalu dan Bapaknya sehat selalu. Amin. Oke, kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Baik, terima kasih juga Pak.